Bayangkan rasanya, diusir ke jalanan saat sedang hamil tua di malam badai. Hanya karena suami Anda memilih untuk menikahi muridnya yang masih 18 tahun. Suami yang sombong itu menghina rahim Anda, kedaluarsa, dan memuja pelakor demi mendapatkan keturunan gen unggul. Tapi apa jadinya jika 17 tahun kemudian, anak yang dulu dibuang dan dihina itu tumbuh menjadi sosok jenius yang tak tertandingi? Dan di depan ratusan pejabat tinggi, anak ini membongkar hasil tes DNA yang membuktikan bahwa putra kebanggaan sang suami dengan pelakornya ternyata ber-DNA 0%. Bersiaplah untuk melihat sang rektor sombong sujud mengemis meminum air matanya sendiri. Ini adalah kisah pembalasan dendam paling elegan dan memuaskan yang akan membuat darah kalian mendidih lalu bersorak puas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pulang ke Rumah. Tempatnya kita mengupas tuntas kisah-kisah nyata penuh drama, intrik, dan karma instan yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke kisah yang bakal bikin kalian gregetan sampai akhir ini, aku mau sapa-sapa kalian dulu nih. Coba absen dulu dong di kolom komentar. Kalian lagi nonton video ini dari kota atau negara mana aja nih? Tulis di bawah ya. Nanti komentar yang paling jauh dan menarik bakal aku kasih love dan pin. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi belum pencet tombol merahnya, ayo buruan klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan tema pembalasan dendam yang memuaskan seperti ini, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman kalian biar mereka ikutan emosi bareng kita. Sudah subscribe dan absen di kolom komentar? Mantap! Siapkan camilan kalian, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai ceritanya. Matahari sore menyisakan siluet jingga yang menembus jendela kaca rumah mewah bergaya minimalis di kawasan elit tersebut. Naya duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar, menatap sebuah benda kecil berbahan plastik di telapak tangannya. Dua garis merah menyala dengan sangat jelas. Di usianya yang menginjak 42 tahun, setelah belasan tahun pasrah pada vonis dokter yang menyebut rahimnya terlalu lemah untuk mempertahankan janin, mukjizat itu akhirnya datang. Air mata hangat menetes membasahi punggung tangannya. Ia membayangkan bagaimana rumah yang selama 10 tahun terasa sunyi ini akan segera diisi tawa riang seorang anak. Ia membayangkan senyum Surya, suaminya, seorang dosen senior ambisius di universitas swasta ternama, saat mendengar kabar ini. Selama ini, Naya selalu menelan pil pahit cibiran masyarakat. Di arisan keluarga, di lingkungan perumahan, statusnya sebagai wanita yang rela melepas karir demi mengabdi pada suami selalu berujung pada pertanyaan menyakitkan berbalut kepalsuan. Kapan isi, Mbak Naya? Hati-hati loh, suami mapan kalau di rumah sepi tanpa anak bisa cari hiburan lain di luar. Apalagi zaman sekarang godaan pelakor di mana-mana selalu mengintai pria sukses. Naya selalu tersenyum getir, menahan perih yang mengiris hati demi menjaga wibawa suaminya. Namun hari ini, semua rasa sakit itu terbayar lunas. Ia mengandung darah daging pria yang sangat ia cintai. Terdengar deru mesin mobil memasuki pelataran garasi. Jantung Naya berdegup kencang memacu adrenalin kegembiraan. Ia segera merapikan riasan wajahnya di cermin, memastikan sisa air mata haru itu tidak membuatnya terlihat berantakan. Naya bergegas menuruni anak tangga, menyambut Surya yang baru melangkah masuk dengan kemeja kerjanya yang rapi sempurna. Wajah Surya tampak dingin memancarkan aura arogansi pria berpendidikan tinggi yang merasa di puncak hierarki sosial. Tanpa basa-basi, Naya meraih tangan suaminya, menciumnya takzim, lalu menatap Surya dengan binar harapan yang tak mampu ia sembunyikan. "Mas, aku punya kabar luar biasa bahagia untuk keluarga kita," ucap Naya dengan suara bergetar antusias, menyerahkan test pack dengan 2 garis merah itu ke hadapan suaminya. Surya menunduk, menatap lekat benda kecil itu selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian mematikan. Namun, alih-alih pelukan hangat, ciuman di kening, atau air mata haru yang Naya harapkan, rahang Surya justru mengeras dengan urat di pelipis yang menonjol keluar. Ia menatap Naya dengan sorot mata penuh rasa jijik dan kemarahan yang tertahan hebat. "Apa-apaan maksud semua ini, Naya?" Desisnya tajam, suaranya mengancam bak belati berkarat. Ia melemparkan test pack itu dengan kasar ke atas meja kaca ruang tamu,
hingga menimbulkan suara benturan yang memekakan telinga. Naya terkesiap hebat. Aliran darahnya seolah berhenti seketika. "Mas, kamu sama sekali tidak senang? Ini anak kita. Darah daging kita. Bertahun-tahun kita menunggunya dengan doa panjang." Lirih Naya bingung, mencoba meraih kembali tangan suaminya yang perlahan menjauh menghindar. Surya menepis tangan Naya dengan sangat kasar seolah menyentuh sesuatu yang menularkan wabah berpenyakit kronis. "Anak, di usiamu yang sudah menginjak 42 tahun ini, kau pikir ini adalah sebuah hal yang patut dibanggakan kepada dunia?" Surya tertawa sinis. Tawa menggema yang merobek akal sehat dan kewarasan Naya berkeping-keping. "Wanita seusiamu hamil itu bukan sebuah mukjizat dari langit, Naya. Itu adalah aib yang memalukan. Sel-sel telurmu itu sudah menua, jelek, dan kedaluarsa. Anak seperti apa yang akan lahir dari rahim tua dan rapuh sepertimu? Cacat mental? Bodoh? Mengalami kelainan genetik parah? Aku ini adalah seorang akademisi terpandang, kandidat kuat rektor tahun ini. Gen yang aku wariskan adalah gen unggul yang cerdas tak tertandingi. Jika aku sampai memiliki anak dari seorang wanita yang nyaris menopause sepertimu, dan anak itu lahir dalam kondisi cacat tidak sempurna, mau ditaruh di mana harga diri dan wajahku di depan kolega elit kampus?" Kata-kata itu meluncur tajam tanpa ampun, menghancurkan fondasi sisa-sisa kewarasan Naya. Realitas pahit menghantam Naya dengan sangat telak. Di tengah kehidupan masyarakat patriarki yang seringkali menilai dan mengukur nilai seorang istri hanya dari kemampuannya memberikan keturunan fisik, Surya justru memutarbalikkan nilai norma sakral itu demi memuaskan keangkuhan ego dan citra kesempurnaannya sendiri di mata publik. Naya mundur selangkah perlahan. Napasnya tercekat tertahan melihat wujud monster lalim yang selama ini bersembunyi dengan rapi di balik jas mahal wibawa suaminya. "Bagaimana bisa kamu berbicara sekejam dan serendah itu tentang darah dagingmu sendiri? Ini adalah sebuah nyawa yang bernapas. Mas, ini murni anugerah dari Tuhan untuk kesabaran kita," jerit Naya dengan suara parau tercekat. "Anugerah menjijikan bagimu, namun kutukan mutlak bagi masa depanku," bentak Surya tak kalah keras, melangkah maju menyudutkan Naya ke tembok ruangan. "Gugurkan kandungan itu sekarang juga. Aku sama sekali tidak sudi merusak kemurnian garis keturunanku dengan kecacatan permanen dari gen usangmu yang memalukan." Naya membeku menatap kekosongan nanar, menyadari bahwa pengabdian tulusnya selama ini hanyalah ilusi naif yang hancur tak bersisa dalam semalam saja. Air mata yang semula adalah simbol kemerdekaan dan kebahagiaan sejati, kini berubah wujud menjadi racun keputusasaan paling pekat yang mengalir membelah pipinya tanpa henti meratapi nasib nestapa. Pintu utama rumah bergaya minimalis itu terbuka lebar, membelah kesunyian yang mencekik sebelum Naya sempat mencerna perintah suaminya untuk menggugurkan kandungan. Suara engsel bergema layaknya palu hakim yang mencabut paksa hak hidupnya. Naya, yang bersandar lemas pada dinding dengan sisa air mata, mengangkat wajah. Detak jantungnya yang berpacu panik seolah berhenti berdetak melihat pemandangan memuakkan di hadapannya. Surya, pria yang 10 tahun ia layani bak raja, ternyata tidak pulang sendirian. Tangan kanannya, yang baru saja menepis istrinya dengan kasar, kini merangkul erat pinggang ramping seorang perempuan muda yang usianya jelas belum genap 20 tahun. Perempuan belia itu masuk dengan keangkuhan yang meluap, seolah lantai marmer ini adalah panggung busananya. Rambutnya dicat coklat terang, ditata bergelombang layaknya model. Ia mengenakan gaun ketat yang mencetak jelas lekuk tubuhnya, dipadukan sepatu hak tinggi yang menggemakan arogansi di setiap langkah. Bau parfum manis mendominasi ruang tamu, menyingkirkan aroma teh melati yang susah payah diseduh Naya demi menyambut suaminya. Wajah perempuan itu dipoles riasan tebal, namun tak bisa menyembunyikan fakta ia hanyalah seorang gadis ingusan, seusia mahasiswi tingkat awal di kampus elit tempat Surya mengajar. "Perkenalkan, ini Fanya," ucap Surya datar tanpa sedikit pun nada penyesalan. Kalimat itu meluncur mulus bak memperkenalkan rekan kerja. Fenomena kelam masyarakat urban di mana pria mapan mencari kepuasan ego dengan merusak mahasiswi muda kini terhampar di ruang tamu Naya. Fanya menatap Naya dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan meremehkan. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang mengiris harga diri.
Tanpa rasa empati sesama wanita, gadis itu mendekati meja kaca tempat tes pack Naya dilemparkan. Fanya meraih benda penentu nasib itu, melihatnya penuh kedengkian, lalu tertawa renyah yang merobek telinga. Jadi ini alasan bapak tadi emosi di mobil? Ya ampun, Tante. Di usia setua ini, seharusnya Tante fokus ibadah di masjid, bukan memaksakan diri hamil dan merepotkan Mas Surya. Tante tidak sadar diri ya kalau fisik Tante sudah kedaluarsa untuk memproduksi keturunan berkualitas prima. Ucapan keji Fanya mengalir sangat lancar, seolah mengkritik barang loak di pasar tumpah, bukan menghakimi kehidupan istri sah yang sedang berjuang mempertahankan hak sucinya sebagai seorang ibu bermartabat. Naya terengah, mencari oksigen di ruang tamunya yang mendadak terasa hampa udara. Matanya menatap tajam ke arah Surya, memohon penjelasan waras atas lelucon gila suaminya. Namun realitas menamparnya keras. Surya justru tersenyum bangga, membelai rambut Fanya dengan kasih sayang yang tak pernah diberikan pada Naya. Fanya ini mahasiswi bimbinganku paling cerdas di fakultas. Usianya baru 18 tahun. Sel telurnya berada di puncak kesuburan. Genetiknya segar dan cerdas. Fanya saat ini tengah mengandung buah hatiku. Anak kandung kami. Deklarasi lantang Surya terdengar bagai petir di siang bolong yang menyambar ulu hati Naya tanpa ada ampun. Inilah gen unggul sejati dalam ilmu genetika. Anak dari rahim wanita muda, sehat, dan menawan seperti Fanya dipastikan tumbuh menjadi penerus generasi berlian keluargaku. Ia akan cerdas dan memiliki masa depan sempurna. Berbeda dari risiko cacat genetik yang dibawa oleh rahim renta sepertimu yang hanya akan mempermalukanku di depan publik. Lanjut Surya dengan pongah yang merobek nurani. Tubuh Naya gemetar luar biasa menahan amarah. Ia tidak tahu mana yang lebih menghancurkan jiwanya saat ini. Fakta suaminya berselingkuh hingga menghamili mahasiswi belia, atau pengkhianatan ini dibenarkan dengan teori eugenika konyol demi ego patriarkal yang sangat mengerikan. Masyarakat di luar sana mungkin dengan mudah menyalahkan istri tua yang dianggap lalai merawat diri sehingga suami mencari pelampiasan pada daun muda. Konstruksi sosial kejam itu seakan melegitimasi perselingkuhan pria sukses sebagai kewajaran alamiah yang dibenarkan. Fanya, dengan kebanggaan memabukkan, mengelus perut ratanya. Mas Surya pria hebat dengan masa depan cerah. Tante, beliau butuh pendamping muda yang menunjang karir dan menjaga citranya di kalangan elit kampus, bukan beban tak berguna yang hanya menangis di dapur bau bawang. Anak di perutku ini kelak menjadi pewaris tunggal tahta. Sedangkan anak cacat di perut Tante, mending digugurkan sekarang sebelum menjadi aib menjijikan bagi keluarga besar Mas Surya. Kalimat laknat itu menjadi paku terakhir pada peti mati pernikahan mereka. Naya menatap dua manusia berdebah di hadapannya dengan tatapan nanar yang berubah drastis. Hatinya yang semula hancur berantakan dipenuhi keputusasaan kini membeku sekeras es abadi. Air matanya berhenti menetes. Digantikan sorot mata pembunuh berdarah dingin yang belum pernah ia tunjukkan. Naya menyadari satu hal pasti. Pria di depannya bukanlah suami yang layak dipertahankan sedikitpun. Makhluk ini hanyalah parasit sosiopat yang rela mengorbankan darah dagingnya demi validasi sosial fana. Naya perlahan berdiri tegak, menghapus sisa air mata di pipinya. Pertempuran sesungguhnya baru dimulai detik ini juga. Naya bersumpah di bawah kakinya sendiri. Ia akan membalas semua penghinaan ini dengan cara paling menyakitkan, memastikan kedua parasit ini kehilangan seluruh kebanggaan palsu mereka hingga tak tersisa sama sekali demi kepuasan dendam batinnya. Hujan deras mengguyur atap rumah mewah bergaya minimalis itu, seolah langit ikut meluapkan kemarahan atas ketidakadilan fatal. Namun, gemuruh petir tak sebanding dengan badai kehancuran emosional di ruang tamu. Surya, pria yang 10 tahun lalu mengucap janji suci di altar, kini berubah menjadi algojo tanpa nurani. Ia melangkah menaiki anak tangga menuju kamar utama, diikuti tatapan kosong Naya yang masih gemetar mencerna realitas. Terdengar suara pintu lemari dibanting berulang kali. Tak lama kemudian, Surya turun menyeret sebuah koper kain usang berukuran sedang. Dengan beringas, ia melemparkan koper itu ke lantai marmer tepat di ujung kaki istrinya. Koper itu terbuka paksa, memuntahkan beberapa pakaian murah milik Naya yang sengaja dipilih Surya untuk menghinakan martabatnya. Kemasi barang rongsokanmu dan keluar dari rumahku detik ini juga.
bentak Surya. Suaranya menggelegar mengalahkan deru badai yang menghantam kaca. Rumah ini, segala kemewahannya, adalah murni hasil keringatku sebagai akademisi elit. Tidak ada 1 sentimeter pun tempat bagi parasit sepertimu. Mulai detik ini, posisi nyonya rumah resmi diambil alih oleh Fanya. Ia perempuan muda, cerdas, yang pantas mendampingiku meraih kesuksesan, bukan wanita mandul yang nyaris menopause dan mengaku hamil hanya sebagai trik murahan untuk memeras hartaku dan merusak reputasi suciku. Fanya, mahasiswi benalu berusia 18 tahun itu, berdiri melipat tangan dengan senyum kemenangan. Ia melirik tumpukan baju Naya merendahkan. Baju tante kampungan sekali. Pantas Mas Surya malu membawamu ke perjamuan kampus. Cepat pergi, tante. Aku butuh kamar utama itu segera dibersihkan dari aroma dapur dan hawa ketuaan tante yang merusak estetika ruanganku. Besok ahli desain interior ternama akan datang untuk merombaknya menjadi kamar bayi eksklusif bernuansa emas murni untuk putra mahkota kami yang dipastikan bergenetik unggul. Cibir Fanya tanpa empati, mewakili sisi kelam masyarakat materialistis modern yang menormalisasi perebutan hak orang tua demi kekayaan instan. Naya menatap wajah suaminya, mencoba mencari secercah kewarasan. Namun wajah pria itu telah menjadi patung batu yang mati rasa. Surya melangkah mendekat, merampas tas tangan Naya dengan sangat kasar. Ia mengeluarkan dompet Naya, merampas semua kartu kredit platinum, kartu ATM dari rekening bersama, dan kunci mobil. Kau pikir kau bisa melangkah pergi dengan membawa fasilitas mewah yang kubayar dengan uangku? 10 tahun lalu kau datang miskin, maka malam ini kau juga harus keluar sebagai gembel jalanan. Jangan pernah berani menuntut hak asuh dari anak cacat di rahimmu itu. Jika kau berani ke pengadilan, aku pastikan pengacaraku akan menghancurkan hidupmu sampai kau membusuk di jalanan. Kekejaman absolut itu merobek selaput jantung Naya. Stigma sosial patriarkal selalu memandang sebelah mata janda cerai hamil tua tanpa sepeser harta, menempatkannya di dasar jurang kehinaan terdalam sebagai objek gosip masyarakat, sementara pria peselingkuh justru dilumrahkan karena jabatannya. Surya menyadari ketimpangan beracun ini dan menggunakannya sebagai senjata psikologis pamungkas, memastikan mental Naya hancur mati kutu. Namun, di titik terendah dari jurang kehancurannya, ketika rasa sakit jauh melampaui batas rasionalitas, kesedihan kelam itu secara magis bermutasi menjadi ketenangan mengerikan. Naya membungkuk, memungut pakaiannya satu persatu dan memasukkannya ke koper dengan mekanis. Ia berdiri tegak, membusungkan dadanya menantang tatapan menghina mereka. Ia tidak lagi melihat kedua manusia di hadapannya bermartabat, melainkan dua tumpukan sampah yang wajib disingkirkan. Naya menyeret kopernya menuju pintu utama. Saat tangannya menyentuh gagang perunggu, ia berbalik. Sorot matanya sedingin es kutub, membekukan urat nadi Surya. Dengarkan aku baik-baik, Surya, ucap Naya dengan intonasi rendah, tenang, memancarkan aura kematian pekat. Malam badai ini, kau membuang darah dagingmu sendiri demi lintah darat berkedok mahasiswi. Kau mengagungkan genetik palsumu dan menistakan martabatku. Camkan sumpahku ini. Air mataku malam ini adalah tetesan terakhir untuk pria brengsek sepertimu. Saat takdir memutar roda semesta ini, aku pastikan kau akan berlutut merangkak meminum air mata penyesalanmu sendiri di bawah kakiku. Naya melangkah menembus badai lebat, berjalan tertatih memeluk perutnya erat sebagai tameng pelindung nyawa di rahimnya. Penderitaan tak berujung malam ini justru menjadi pondasi beton istana pembalasan dendam elegan dan mematikan yang akan ia bangun di masa depan, menghancurkan keangkuhan Surya hingga tak bersisa. 17 tahun berlalu bagai embusan angin buritan yang membawa badai. Waktu mungkin menyembuhkan luka bagi sebagian orang, namun bagi Naya, waktu adalah tungku pembakaran yang menempa kepingan hatinya menjadi pedang baja berlapis dendam yang tak tertandingi tajamnya. Kehidupan masyarakat patriarki seringkali memberikan vonis sosial yang kejam bagi seorang ibu tunggal, melabelinya dengan stigma miring, seolah wanita tanpa suami adalah entitas cacat yang pantas dicurigai. Naya menelan semua racun cemoohan itu dalam diam. Ia pernah bekerja sebagai buruh cuci, pelayan restoran cepat saji, hingga penjahit pakaian loak demi memastikan satu hal, putra tunggalnya, Arga,
mendapatkan gizi dan pendidikan terbaik tanpa harus menengadahkan tangan pada siapapun. Tangan Naya yang dulu mulus terawat kini dipenuhi kapalan yang mengeras. Namun di balik kesederhanaan fisiknya, memancar aura keanggunan seorang ratu yang tak pernah bisa ditundukkan oleh kerasnya realitas dunia. Di dalam sebuah kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter di kawasan padat penduduk, Arga duduk diam tak bergerak bagai patung gargole. Remaja berusia 17 tahun itu mewarisi garis rahang tegas dan kecerdasan intelektual yang tak terbantahkan. Namun sorot matanya sepenuhnya milik Naya, sedingin es kutub, penuh perhitungan, dan mematikan. Arga bukanlah remaja pada umumnya yang menghabiskan waktu memikirkan romansa picisan atau validasi media sosial. Ruangannya dipenuhi perangkat keras komputer usang yang ia rakit ulang dari tempat pembuangan limbah elektronik menjadi sebuah server mini dengan spesifikasi super. Di hadapannya, 3 monitor memancarkan deretan kode matriks yang berjalan cepat bagai air terjun digital. Jari-jarinya menari di atas keyboard tanpa suara, merajut jaring laba-laba virtual yang akan segera mencekik mangsa terbesarnya. Layar utama monitor Arga menampilkan halaman portal resmi Universitas Cipta Bangsa, sebuah institusi pendidikan swasta paling bergengsi di ibu kota yang kerap menjadi simbol elitisme kaum berduit. Di halaman depan situs tersebut, terpampang foto raksasa seorang pria parubaya dengan jas kehormatan akademis, tersenyum berwibawa memancarkan keagungan palsu. Dia adalah Profesor Surya, rektor universitas tersebut. Di sebelahnya, berdiri sang istri, Fanya, yang kini menjelma menjadi sosialita kampus berbalut barang bermerek dari ujung kepala hingga kaki, serta seorang remaja laki-laki bernama Leon yang dipuja-puja sebagai ikon mahasiswa berprestasi dari jalur VIP. Melihat foto keluarga, sempurna, yang dibangun di atas penderitaan ibunya itu, rahang Arga mengeras. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya senyum tipis mengerikan yang mengisyaratkan datangnya malaikat maut. Sejak kecil, Naya tidak pernah menutupi kebenaran. Naya tidak mengajarkan Arga untuk menangisi nasib atau membenci ayahnya dengan emosi buta. Naya mendidiknya untuk menjadi pisau bedah yang dingin, akurat, dan merobek kebusukan tepat di jantungnya. Malam itu, Arga sedang menjalankan invasi senyap. Sistem keamanan siber Universitas Cipta Bangsa yang diagungkan bernilai miliaran rupiah dan dikelola oleh pakar ternama, ternyata tak lebih dari sekadar kertas basah di hadapan kejeniusan mutlak Arga. Kurang dari 15 menit, firewall utama berhasil ditembus tanpa meninggalkan jejak log satupun. Arga menyelam jauh ke dalam database finansial terdalam kampus tersebut. Matanya yang setajam elang memindai ribuan baris data transaksi rahasia. Apa yang ia temukan di sana jauh lebih menjijikan daripada sekadar skandal perselingkuhan. Ia menemukan sebuah lubang hitam raksasa tempat bersarangnya iblis keserakahan. Di balik topeng akademisi terhormat yang selalu berpidato tentang moralitas dan integritas pendidikan, Surya ternyata adalah seekor lintah darat kelas kakap. Arga membongkar sistem pembukuan ganda yang disembunyikan dengan enkripsi tingkat militer. Ia menemukan bukti aliran dana fiktif ratusan miliar rupiah, mulai dari manipulasi proyek pembangunan fasilitas kampus, pemotongan dana beasiswa mahasiswa miskin, hingga pungutan liar berkedok sumbangan sukarela yang diwajibkan bagi calon mahasiswa kaya yang ingin masuk lewat pintu belakang. Semua uang haram itu dicuci secara sistematis dan dialirkan ke berbagai rekening perusahaan cangkang di luar negeri atas nama Fanya dan Leon. Di tengah masyarakat yang pontang-panting mencari biaya pendidikan tinggi hingga rela terjerat pinjaman online demi anak-anak mereka, Surya justru asyik meminum darah rakyat dari atas menara gadingnya. Arga mengunduh setiap bait data laknat itu, menyimpannya ke dalam drive terenkripsi berlapis. Ia bisa saja mengirimkan data ini ke KPK atau kepolisian malam ini juga, dan Surya akan hancur besok pagi. Namun, bagi Arga, itu adalah hukuman yang terlalu ringan, terlalu singkat, dan sama sekali tidak memberikan kepuasan emosional. Kehancuran Surya tidak boleh terjadi secara tiba-tiba di ruang interogasi tertutup. Arga menginginkan eksekusi publik. Ia ingin Surya, Fanya, dan Leon diangkat tinggi-tinggi ke puncak kesombongan absolut mereka, agar saat Arga memotong tali penyangganya, mereka akan jatuh terjerembab dan hancur berkeping-keping ditonton oleh ribuan pasang mata yang selama ini memuja mereka. Terdengar ketukan lembut di pintu, disusul Naya yang masuk membawa secangkir teh jahe hangat.
Wajah Naya tampak lelah sepulang dari pekerjaan tambahannya mengelola pembukuan toko kelontong. Namun senyumnya selalu meneduhkan saat menatap putranya. Arga dengan cepat mematikan layar monitornya, bukan karena ingin merahasiakan rencananya dari sang ibu, melainkan karena ia ingin memberikan mahakarya pembalasan dendam ini dalam bentuk panggung yang sudah siap tayang. Belum tidur. Nak, jangan memaksakan diri. Besok kamu ada tes wawancara beasiswa. Ucap Naya lembut, meletakkan cangkir itu di atas meja. Arga menatap tangan ibunya yang kasar, lalu beralih menatap manik mata Naya yang menyimpan lautan penderitaan yang selama 17 tahun dibendungnya sendirian. Sebentar lagi selesai, Bu, jawab Arga tenang, menyeruput tehnya. Aku hanya sedang menyusun naskah pembuka untuk sebuah pertunjukan besar. Pertunjukan di mana iblis akhirnya harus membayar lunas semua utang darahnya dengan bunga yang mencekik leher. Di luar jendela, langit malam menggemakan guru perlahan, menyetujui sumpah berdarah dingin yang baru saja diikrarkan oleh sang pewaris kecerdasan mutlak. Menghancurkan seorang raksasa tidak bisa dilakukan hanya dengan melemparkan kerikil tajam ke arah kepalanya. Di negara ini, di mana hukum seringkali bisa dibeli dengan segepok uang tunai dan keadilan kerap menjadi barang mewah yang hanya terpajang di etalase kaum berduit, menyerahkan tumpukan bukti korupsi Surya ke tangan aparat kepolisian sama saja dengan bermain judi konyol. Surya memiliki jaringan oligarki pendidikan yang sangat kuat. Dengan miliaran rupiah di rekening cangkangnya, pria lalim itu bisa dengan mudah menyewa barisan pengacara paling licin di ibu kota, menyuap hakim yang korup, dan keluar dari ruang sidang dengan senyum pongah kemenangannya. Sementara itu, publik yang mudah terdistraksi akan segera melupakan skandalnya dalam hitungan minggu, tertutup oleh isu viral baru yang lebih sensasional. Arga sangat memahami realitas sosial yang memuakkan ini. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak merancang sebuah pencarian keadilan hukum yang fana, melainkan sebuah eksekusi sosial yang absolut. Ia sedang menggambar sebuah peta jalan menuju neraka yang dirancang secara khusus untuk ayah biologisnya, di mana tiket masuk menuju penderitaan abadi itu akan diserahkan langsung oleh tangan Surya sendiri. Universitas Cipta Bangsa memiliki sebuah program tahunan unggulan yang selalu dibanggakan Surya di setiap konferensi pers media nasional, Beasiswa Cipta Peduli. Pada hakikatnya, ini adalah sebuah etalase filantropi palsu, sebuah manuver hubungan masyarakat murahan yang dirancang Surya untuk mendongkrak akreditasi kampus dan memoles citranya sebagai pendidik berhati malaikat penyelamat. Program prestisius ini mencari satu orang jenius dari golongan ekonomi prasejahtera untuk diberikan beasiswa penuh hingga lulus. Surya menggunakan mahasiswa beasiswa ini sebagai pajangan hidup, membawanya ke berbagai acara penting kementerian untuk memamerkan betapa mulianya kampus yang ia pimpin, sekaligus menutupi fakta bahwa ribuan mahasiswa dari kalangan kelas menengah sedang diperas habis-habisan dengan biaya siluman. Bagi Arga, program beasiswa ini adalah taktik kuda Troya yang paling sempurna. Ini adalah satu-satunya pintu masuk resmi menuju jantung pertahanan musuh, tanpa harus memicu alarm kecurigaan dari sistem keamanan kampus yang paranoid. Namun, masuk ke dalam radar Surya secara langsung membutuhkan penyamaran digital dan administratif yang tanpa celah sedikit pun. Menggunakan data identitas yang terhubung langsung dengan sejarah kelam masa lalu ibunya, akan menjadi langkah bunuh diri yang sangat bodoh. Selama berhari-hari tanpa henti, Arga menggunakan keahlian pertasannya tingkat tingginya untuk menembus server Dinas Kependudukan dan pangkalan data Kementerian Pendidikan. Ia tidak mengubah fakta bahwa ia adalah siswa berotak jenius peraih nilai ujian nasional tertinggi. Ia hanya memanipulasi algoritma jejak digital sejarah keluarganya. Arga mendaftarkan dirinya menggunakan nama belakang kakek dari pihak ibu, menyamarkan rekam jejak tempat tinggal Naya menjadi lebih nomaden di berbagai pinggiran kota, dan menghapus seluruh tautan digital yang bisa menghubungkan mereka berdua dengan masa lalu Surya di kota kelahirannya. Di atas tumpukan kertas administratif, Arga kini murni tercatat sebagai seorang pemuda jenius bernasib malang dari daerah kumuh yang hidup serba kekurangan bersama seorang ibu tunggal bernama Larasati, seorang penjahit pakaian bekas. Profil yang sangat menyedihkan, sangat miskin, sekaligus sangat brilian, kandidat boneka yang paling diidam-idamkan oleh Surya untuk dipertontonkan kepada sorotan kamera wartawan. Pagi itu, sinar matahari yang tajam menembus celah ventilasi kamar sempit mereka, menandai hari penentuan takdir. Naya berdiri di hadapan putranya,
Tangannya yang penuh kapalan kasar namun dipenuhi kelembutan seorang ibu mulai merapikan kerah kemeja putih pudar yang dikenakan Arga. Kemeja itu dibeli Naya dari pasar pakaian Loak minggu lalu, dicuci bersih dengan pewangi murah dan disetrika hingga garis lipatannya setajam silet. Tidak ada jam tangan pintar bermerek mewah di pergelangan tangannya, tidak ada sepatu kulit mengilap buatan desainer Italia, hanya sepasang sepatu kanvas yang warnanya sudah memudar kusam termakan debu jalanan. Namun, di dalam balutan kesederhanaan yang merana itu, berdiri seorang predator puncak yang siap memangsa korbannya. Naya menatap pantulan putranya di cermin lemari usang yang retak di bagian sudutnya. Ia melihat pancaran kecerdasan luar biasa dan aura dominasi yang mengerikan, sebuah kombinasi mematikan yang tidak pernah dimiliki Surya seumur hidupnya. Di mata Naya, kemiskinan materi yang membalut mereka saat ini bukanlah sebuah kehinaan seperti pandangan masyarakat pada umumnya, melainkan jubah zirah kamuflase paling kuat yang menutupi pedang beracun mereka. Kau sudah siap memasuki kandang singa yang sebenarnya, nak? Tanya Naya dengan suara rendah, mengusap debu imajiner di bahu putranya. Arga menoleh perlahan, memberikan senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai sorot matanya, senyum dingin yang selalu membuat darah musuh-musuhnya kelak membeku ketakutan. Ini bukan kandang singa, Ibu. Ini hanyalah panggung teater murah yang sudah aku sewa untuk pertunjukan kita. Jawab Arga tenang, memasukkan berkas-berkas palsu yang telah ia sempurnakan itu ke dalam map plastik transparan yang terlihat kumal. Dan hari ini, aku akan memastikan sang aktor utama dengan sukarela menyerahkan panggung mewahnya kepadaku, sebelum aku membakar panggung itu hingga menjadi abu tepat di saat ia sedang berdiri bertepuk tangan di atasnya. Hari ini adalah jadwal wawancara final penentuan penerima beasiswa unggulan di gedung Rektorat Universitas Cipta Bangsa. Arga dan Naya melangkah keluar dari rumah petak mereka, menembus hiruk-pikuk ibu kota yang kejam, berjalan tegak tanpa rasa gentar sedikit pun menuju gerbang kehancuran yang telah mereka siapkan untuk sang rektor serakah. Roda gigi pembalasan dendam masa lalu akhirnya mulai berputar dengan kecepatan penuh tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya lagi. Gedung Rektorat Universitas Cipta Bangsa menjulang angkuh menantang hamparan polusi langit ibu kota, memantulkan kilau keemasan dari fasad kaca mewahnya yang dirancang khusus oleh arsitek kenamaan Eropa. Memasuki lobi utama, hawa sejuk pendingin ruangan sentral langsung menyapa kulit, berpadu harmonis dengan pengharum ruangan beraroma sandalwood yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang buruh pabrik. Lantai marmer impor dari Italia berkilau tanpa setitik debu pun, memantulkan bayangan langkah kaki orang-orang yang melintas dengan tergesa-gesa. Di ruang tunggu VIP yang dindingnya dihiasi lukisan abstrak berharga ratusan juta rupiah, Naya dan Arga duduk berdampingan di atas sofa kulit asli. Pakaian pudar mereka yang dibeli dari pasar Loak tampak sangat kontras mencolok, ibarat dua tetes noda lumpur kotor di atas kanvas sutra putih yang suci. Pemandangan ini adalah potret ironis dari realitas sistem pendidikan modern di negeri ini, sebuah institusi yang seharusnya menjadi rahim pencetak moral dan intelektual bangsa, justru bermutasi menjadi mesin kapitalis raksasa yang mendewakan status sosial, koneksi, dan isi rekening bank di atas segalanya. Naya menautkan jari-jarinya yang kasar, berusaha menekan gemuruh trauma di dadanya. Setelah 17 tahun, ia akhirnya kembali menginjakan kaki di teritori kekuasaan mutlak pria yang telah menghancurkan masa mudanya. Pintu ganda dari kayu mahoni berukir terbuka lebar, diiringi derap langkah tegap yang dipenuhi arogansi kekuasaan yang absolut. Profesor Surya melangkah masuk layaknya seorang kaisar lalim yang tengah meninjau daerah taklukannya. Setelan jas bespoke abu-abunya melekat sempurna, sengaja didesain untuk menyamarkan perutnya yang mulai membuncit dimakan usia dan kemewahan. Di lengan kirinya, Fanya bergelayut manja, tampil menonjol layaknya etalase berjalan untuk merek-merek mode papan atas dunia. Kalung berlian melingkar di lehernya, memancarkan kilau silau yang menyakitkan mata kaum marginal. Tepat di belakang mereka, mengekor seorang remaja laki-laki dengan hoodie desainer seharga puluhan juta dan sepatu sneakers edisi terbatas. Leon, pangeran pewaris tahta yang dibanggakan lahir dari benih unggul. Kehadiran keluarga rektor itu serta-merta membuat barisan staf kampus menunduk hormat dengan kepatuhan menjilat yang memuakan. Surya mengambil berkas kandidat penerima beasiswa dari asistennya, matanya dengan malas memindai deretan foto dan nama rakyat jelata. Namun, saat pandangannya jatuh pada selembar profil seorang ibu tunggal bernama
Larasati. Gerakannya terhenti seketika. Surya mengangkat wajah, menatap tajam ke sudut ruangan, dan saat itu juga, raut wajahnya berubah drastis. Sebuah seringai kejam perlahan terbentuk di bibirnya saat ia menyadari bahwa Larasati tak lain adalah Naya. Surya menyerahkan berkas itu kembali kepada asistennya, lalu melangkah pelan menghampiri Naya dan Arga dengan gaya predator yang tengah sangat menikmati aroma keputusasaan mangsanya. Larasati? Nama samaran yang sangat murahan untuk sebuah drama yang sangat menyedihkan. Suara bariton Surya memecah keheningan ruang tunggu, syarat akan ejekan dan dominasi maskulin yang toksik. Naya mendongak, menatap mata pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh jiwa, mata yang kini hanya memancarkan kesombongan narsistik tanpa dasar. Wah, wah, wah. Lihat siapa yang akhirnya merangkak kembali ke hadapanku setelah sekian lama bersembunyi di gorong-gorong kehidupan. Naya, lihatlah penampilanmu sekarang. Kulitmu keriput, tanganmu kasar, bajumu lusuh. Kau persis seperti gembel gelandangan yang biasa diusir satpam kampusku. Dan ini. Surya menunjuk Arga dengan tongkat penanya, menatap remaja pendiam itu dari ujung rambut hingga sepatu kanvas usangnya. Jadi ini anak cacat yang kau pertahankan mati-matian dulu? Anak bergenetik tua yang lahir dari rahim kedaluarsa? Dan sekarang, anak dari gen rendahan ini datang ke istanaku untuk mengemis belas kasihan berupa beasiswa gratis, karena ibunya terlalu miskin dan tak berguna. Tawa culas Surya mengundang seringai dari Fanya yang langsung menyela dengan nada suara melengking yang memekakkan telinga. Astaga! Mas Surya! Benarkah ini mantan istrimu yang dulu itu? Ya ampun, Tante Naya. Aku pikir Tante sudah lama mati membusuk di pinggir jalan. Sungguh ironis ya. Lihatlah kami sekarang, hidup dalam gelimang kesempurnaan dan kehormatan. Leon, kemarilah sayang. Fanya menarik lengan putranya yang sejak tadi sibuk mengunyah permen karet dengan raut wajah meremehkan. Lihat perbedaannya. Tante, ini Leon, putra kandung Mas Surya dari rahimku yang muda dan subur kala itu. Dia cerdas, tampan, masuk ke kelas VIP dengan fasilitas nomor 1. Gen unggul memang tidak pernah berbohong. Kalian berdua ibarat debu di bawah sepatu kami. Sungguh memalukan melihat Tante harus memalsukan nama hanya demi sepeser uang amal dari suamiku. Leon mendengus sinis, melirik Arga dengan tatapan menghina layaknya melihat wabah penyakit. Jadi ini gembel yang katanya punya nilai tes sempurna itu. MA? Kelihatan seperti anak kurang gizi yang otaknya cuma berisi hafalan buku usang. Aku ragu dia tahu cara menyalakan proyektor pintar di kelasku. Ejek Leon dengan pongah. Di tengah hujan hinaan dan tikaman verbal yang begitu keji tersebut, Arga tetap duduk diam tak bergerak. Ekspresi wajahnya datar seolah sedang mengamati tingkah laku sekumpulan primata primitif. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang berkedut karena amarah. Namun di balik keheningan yang mencekam itu, otak jeniusnya tengah merekam dengan sangat tajam setiap kalimat keangkuhan yang mereka muntahkan, menyimpannya rapi ke dalam ruang eksekusi di kepalanya sebagai bahan bakar ledakan untuk membakar mereka hidup-hidup. Fanya memutar pergelangan tangannya yang dihiasi gelang emas putih bertahtakan berlian, sengaja mengarahkan pendar silau perhiasan itu ke wajah Naya. Di era modern ini, fenomena pamer kekayaan atau flexing telah menjadi senjata psikologis mutlak bagi kaum kelas atas untuk menundukkan mental mereka yang berada di kasta bawah. Fanya adalah representasi sempurna dari kemiskinan mental yang ditutupi rapat oleh kekayaan material. Tante Naya suka kalung ini? Tanyanya dengan nada suara mendayu yang sengaja dibuat-buat, jemarinya yang berkuku panjang lentik menyentuh liontin safir biru di lehernya. Mas Surya membelikannya langsung dari pelelangan di Swiss bulan lalu. Harganya mungkin cukup untuk memberi makan tante dan anak gembel ini selama 10 tahun ke depan. Ah, maaf. Aku lupa tante kan sekarang harus banting tulang jadi penjahit loak. Pasti sulit ya membayangkan uang miliaran rupiah. Tawa Fanya kembali berderai, mencari validasi dari suaminya yang berdiri pongah mengamini setiap hinaan tersebut. Leon ikut mencibir, merekam diam-diam kejadian itu dengan ponsel mahalnya, bersiap menjadikan penderitaan kemiskinan orang lain sebagai lelucon di grup obrolan teman-teman elitenya. Naya sama sekali tidak menunduk apalagi meneteskan air mata.
Di balik balutan kemeja pudar dan aroma keringat perjuangannya, ia memancarkan keanggunan abadi seorang ibu yang martabatnya tak bisa dibeli dengan perhiasan semahal apapun. Menghadapi manusia-manusia kosong yang mendewakan harta, amarah meledak-ledak hanyalah bentuk pengakuan atas kekalahan. Naya menatap lurus menembus fasad kepalsuan Fanya. Tatapannya begitu tenang namun menyimpan tekanan atmosferik yang membuat Fanya tanpa sadar menghentikan tawanya. Naya baru saja akan membuka suara untuk melontarkan satu kalimat balasan yang elegan. Namun sebuah tangan dingin dan kokoh tiba-tiba menyentuh punggung tangannya yang bertumpu di atas paha. Itu adalah tangan Arga. Sentuhan itu bukan untuk mencari perlindungan, melainkan sebuah instruksi bisu dari sang jenderal kepada prajuritnya agar menahan serangan. Ini belum saatnya. Arga tidak ingin ibunya membuang energi berharga hanya untuk meladeni provokasi murahan. Arga perlahan bangkit berdiri. Tinggi badannya yang kini menjulang melebihi surya menciptakan bayangan intimidasi yang tak kasat mata. Meski ia hanya mengenakan pakaian usang. Ia tidak berteriak, tidak memaki, apalagi menangis meratapi ketidakadilan nasib seperti klise drama picisan masyarakat miskin yang tertindas. Arga menatap tepat ke manik mata surya dengan kedalaman lautan tak berdasar. "Bapak Rektor yang terhormat," ucap Arga. Suaranya sangat tenang, berwibawa, dengan artikulasi yang begitu sempurna hingga menggema di sudut-sudut ruangan VIP tersebut. "Saya datang ke sini murni untuk mengikuti prosedur akademik, bukan untuk merusak hari indah keluarga sempurna Anda. Ibu saya memang seorang penjahit, dan saya memakai sepatu usang. Namun, nilai tes sempurna saya di atas meja asisten Anda adalah satu-satunya mata uang otentik yang tak bisa Anda beli. Tak peduli seberapa banyak uang yang Anda miliki di rekening utama, atau di tempat persembunyian rahasia lainnya." Kalimat terakhir Arga memiliki jeda sepersekian detik yang sangat kalkulatif. Sebuah kiasan halus yang merujuk pada rekening cangkang hasil korupsi Surya. Surya sedikit menyipitkan mata. Insting predatornya samar-samar menangkap sebuah anomali, namun ego raksasanya dengan cepat menekan kewaspadaan itu. Ia menganggap ucapan Arga hanyalah igauan frustrasi dari seorang pemuda miskin yang mencoba terdengar intelek. "Keberanian yang sangat bodoh," desis Surya meremehkan. "Tapi aku menyukai arogansi intelektualmu. Kampus ini butuh maskot miskin yang cerdas sepertimu untuk kupertontonkan kepada kementerian sebagai bukti kedermawananku. Asisten, loloskan anak ini. Berikan dia beasiswa penuh. Dan pastikan wajah memelasnya masuk di halaman depan brosur kampus kita bulan depan." Surya tertawa penuh kemenangan mutlak, merasa telah berhasil menaklukkan dan membeli harga diri anak dari mantan istrinya untuk dijadikan pajangan kampanye sosialnya. Saat Surya berbalik untuk memimpin keluarganya keluar ruangan dengan dagu terangkat tinggi, Arga menatap punggung pria yang menjadi ayah biologisnya itu. Perlahan, kedua sudut bibir Arga tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman misterius yang sangat mematikan. Itu adalah senyum sang eksekutor. Sebuah seringai dingin dari seorang peretas keabadian yang baru saja sukses menanamkan virus paling mematikan tepat ke dalam jantung server utama musuhnya. Surya mengira ia baru saja membeli seorang budak intelektual miskin untuk dipamerkan, tanpa pernah menyadari bahwa ia baru saja membukakan gerbang kerajaannya lebar-lebar untuk sang malaikat maut. Arga menoleh pada Naya, mengangguk pelan penuh arti. Babak pendahuluan telah usai dengan kemenangan ilusi di pihak musuh yang sengaja diberikan. Kini, saatnya pion-pion beracun mulai digerakkan secara masif di atas papan catur kehidupan untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun dari darah dan air mata tersebut. Seminggu setelah wawancara penuh kepalsuan di ruang VIP tersebut, Arga resmi melangkah masuk ke dalam gerbang Universitas Cipta Bangsa. Kehadirannya langsung dieksploitasi habis-habisan oleh Departemen Hubungan Masyarakat kampus. Wajah Arga yang datar dengan kemeja putih sederhananya terpampang di layar LED raksasa lobi utama, disandingkan dengan senyum dermawan palsu Profesor Surya di bawah tajuk besar, "Membangun Harapan Bangsa Melalui Pendidikan Inklusif." Publik dan media bertepuk tangan mengelulukan kemuliaan sang rektor, tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan seekor kuda Troya yang baru saja ditarik masuk ke dalam benteng Troy yang angkuh. Arga duduk di sudut paling sepi perpustakaan pusat, membuka laptop usangnya yang telah dimodifikasi dengan perangkat keras militer. Mahasiswa elit di sekitarnya berlalu lalang memamerkan barang bermerek,
menganggap Arga tak lebih dari ornamen pajangan kampus. Mereka tidak tahu bahwa dari sudut gelap perpustakaan itulah, racun pertama mulai disuntikan langsung ke dalam urat nadi kerajaan Surya. Dengan ketukan jari yang sangat tenang, Arga menekan tombol Enter. Sebuah skrip otomatis berjalan, mengirimkan paket surel anonim yang terenkripsi dari server bayangan di Eropa Timur, langsung menuju kotak masuk pribadi belasan petinggi Dewan Yayasan, penyumbang dana terbesar kampus, dan Komite Pengawas Kementerian Pendidikan. Surel itu tidak berisi narasi panjang yang emosional. Hanya sebuah dokumen PDF singkat namun mematikan. Salinan asli mutasi rekening proyek pengadaan alat laboratorium Fakultas Kedokteran yang dimarkup hingga 300%. Di dokumen tersebut, tanda tangan persetujuan Profesor Surya terpampang nyata di samping rincian vendor fiktif yang ternyata merupakan perusahaan cangkang atas nama adik iparnya. Dalam lanskap korupsi kerah putih di institusi pendidikan kita, manipulasi pengadaan barang adalah penyakit kronis yang paling sering dibungkam dengan suap. Namun kali ini, bukti itu dikirimkan dengan presisi bedah yang tak menyisakan ruang gerak sedikit pun untuk sangkal menyangkal. 30 menit kemudian, di lantai teratas gedung rektorat, badai yang sesungguhnya pecah. Profesor Surya yang tengah menikmati cerutu impornya tersedak hebat saat menerima telepon bernada murka dari ketua Dewan Yayasan. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri dahi Surya yang mulai berkerut. Wajahnya yang biasa merona karena arogansi kekuasaan kini memucat pasi bak mayat hidup. Fakta bahwa ada seseorang yang mampu menembus brankas digital rahasianya dan mendapatkan dokumen level tertinggi itu membuat jantung Surya berdegup tak beraturan. Insting bertahannya sebagai predator licik langsung mengambil alih. Alih-alih merenungi kesalahannya, Surya justru bermutasi menjadi tiran yang dijangkiti paranoia stadium akhir. Ia mengadakan rapat darurat tertutup, memanggil wakil rektor bidang keuangan dan kepala biro administrasi. Di ruangan kedap suara itu, wibawa akademis Surya runtuh sepenuhnya, digantikan oleh tabiat asli preman berdasi. Surya menggebrak meja kerja kayu jatinya hingga cangkir kopi bergetar jatuh. Ia menuduh orang-orang kepercayaannya itu sebagai pengkhianat yang mencoba menusuknya dari belakang untuk merebut kursi rektor. Suasana kampus yang tadinya bagai mesin pencetak uang yang berjalan harmonis bagi para oligarki akademis itu, seketika berubah menjadi arena gladiator yang saling curiga. Demi menyelamatkan lehernya sendiri, Surya tanpa belas kasihan mengkambing hitamkan seorang staf keuangan senior yang jujur namun naif, memecatnya hari itu juga dengan tuduhan membocorkan rahasia institusi, dan mengancam akan menghancurkan karirnya jika berani buka suara. Realitas kejam di mana bawahan yang tak bersalah selalu menjadi tumbal bagi kerakusan atasan korup, terpampang nyata dalam keputusan Surya siang itu. Ketidakpercayaan dan ketakutan mulai menginfeksi seluruh staf rektorat seperti sel kanker yang menyebar agresif. Sementara Surya mulai tercekik oleh paraniwanya sendiri di Menara Gading, keluarganya justru terus menari di atas bom waktu yang tengah menghitung mundur. Fanya yang tidak tahu menahu soal krisis ini, tertangkap pandangan Arga tengah berjalan angkuh keluar dari butik perhiasan di lobi Hotel Bintang 5 seberang kampus, menenteng tas belanjaan berisi jam tangan seharga ratusan juta. Di kafetaria VIP mahasiswa, Leon tengah mentraktir teman-temannya minuman mahal, tertawa keras membanggakan posisi ayahnya sambil sesekali melirik sinis ke arah mahasiswa reguler. Arga mengamati sirkus kemunafikan itu dari kejauhan dengan sorot mata yang tak bisa dibaca. Retakan pertama pada fondasi Istana Pasir itu telah tercipta dengan sempurna. Surya telah meracuni dirinya sendiri dengan ketakutan dan perpecahan internal. Namun, Arga sadar bahwa untuk meruntuhkan bangunan ini hingga rata dengan tanah, tekanan dari dalam saja tidak cukup. Ia harus memukul titik buta yang sama sekali tidak diprediksi oleh Surya. Arga merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar sekali pakai, dan bersiap mengirimkan pesan anonim kepada seorang preman jalanan dari masa lalu kelam sang ibu negara kampus. Sudah saatnya hantu masa lalu Fanya diundang ke dalam pesta kehancuran ini. Di sebuah restoran bergaya arsitektur klasik Eropa yang terletak di kawasan elit pusat kota, Fanya tengah memimpin jamuan minum teh sore bersama jajaran istri Dewan Kurator Kampus dan kaum sosialita papan atas. Alunan musik klasik dari gesekan biola mengiringi tawa renyah mereka yang mendiskusikan koleksi tas Hermes terbaru, perhiasan pameran, dan rencana liburan musim dingin ke pegunungan Alpen.
Dalam ekosistem masyarakat urban yang terjangkiti penyakit gila hormat dan validasi materi, Fanya memposisikan dirinya sebagai ratu lebah yang tak tersentuh. Ia dengan bangga menceritakan kecerdasan Leon, putra kebanggaannya yang baru saja mendapat hadiah mobil sedan mewah dari Surya, memoles citra keluarga mereka sebagai representasi kesempurnaan tak tertandingi di mata publik. Namun, di balik fasad kemewahan yang memabukkan itu, Fanya tidak pernah menyadari bahwa seutas benang nasibnya sedang ditarik paksa dari dalam kegelapan oleh tangan dingin seorang remaja jenius yang dulu keluarganya buang ke jalanan. Tepat ketika Fanya mengangkat cangkir porselennya yang berisi teh kamomil seharga ratusan ribu pertegukan, ponsel pintar khusus privasinya yang tergeletak di atas meja bergetar pelan. Hanya segelintir orang penting yang mengetahui nomor tersebut. Fanya melirik layar dengan elegan, namun seketika itu juga, aliran darah di sekujur tubuhnya seakan membeku menjadi es di bawah 0 derajat. Matanya membelalak ngeri menatap sebuah gambar digital yang baru saja dikirim oleh nomor tak dikenal. Itu adalah sebuah foto Polaroid usang yang dipindai dengan resolusi tinggi, menampilkan sosok Fanya di usia 17 tahun dengan riasan menor dan pakaian sangat minim, tengah dipeluk erat oleh seorang pria bertato penuh tindik di depan sebuah motel pinggiran kota yang kumuh. Di bawah foto lakna tersebut, tertera sebuah pesan teks singkat yang menembus jantung pertahanannya layaknya peluru tajam. Gaya Nyonya Rektor kita semakin berkelas sekarang. Apa kabarmu, sayang? Dan bagaimana kabar anak jantan kita? Leon? Kau tidak lupa pada ayah kandungnya yang sejati, kan? Cangkir porselen di tangan Fanya bergetar hebat, hingga tehnya tumpah menodai gaun sutra mahalnya. Napasnya memburu. Keringat dingin seketika membanjiri pori-pori kulitnya yang tertutup riasan tebal. Alasan dibalik kepanikan absolut ini adalah kenyataan kelam yang ia kubur rapat-rapat selama belasan tahun. Dulu, sebelum ia menjebak Surya dengan kelicikan manipulatifnya, Fanya adalah kekasih dari Taras, seorang preman jalanan pemabuk yang kerap keluar masuk penjara karena kasus kriminal kelas 3. Ketika Fanya menyadari dirinya hamil muda di luar nikah, ambisinya untuk keluar dari kemiskinan dan jerat sosial membuatnya memutar otak dengan sangat licik. Ia sengaja merayu Surya, dosennya yang gila hormat dan mendamba wanita muda, memanipulasi pria tua itu hingga membuang istri sahnya yang juga tengah hamil tua. Selama hampir 2 dekade, Surya hidup dalam ilusi kebutaan yang menyedihkan, membanggakan Leon sebagai pewaris gen unggul keluarga akademisnya. Padahal darah yang mengalir di nadi remaja arogan itu murni darah seorang berandal jalanan. Rahasia ini adalah bom waktu yang bisa menghancurkan Fanya ke dasar neraka paling hina. Nun jauh di sudut kamar petak yang pengap, Arga duduk bersandar di kursi komputernya sambil memutar sebuah koin perak di sela-sela jarinya dengan ritme yang mematikan. Layar monitornya menampilkan log percakapan terenkripsi yang membuktikan kendali penuhnya atas teror psikologis yang baru saja menimpa ibu tiri artifisialnya itu. Melacak keberadaan Taras adalah pekerjaan sepele bagi peretas sekelas Arga. Pria berandal itu kini hidup luntang-lantung dikejar utang judi mematikan di pinggiran ibu kota. Arga tidak perlu turun tangan mencotori tangannya sendiri. Menggunakan identitas bayangan anonim di pasar gelap internet, Arga menghubungi Taras, mengirimkan seluruh profil kemewahan Fanya saat ini, jadwal harian rektorat, lengkap dengan salinan data medis rumah sakit yang meretas kerahasiaan golongan darah Leon, membuktikan anak itu tidak mungkin berasal dari garis keturunan biologis Surya. Untuk memastikan Taras bertindak beringas tanpa keraguan, Arga menyuntikkan kepingan uang kripto bernilai puluhan juta rupiah ke dompet digital Taras sebagai dana operasional, menjadikannya anjing pelacak kelaparan yang siap menggigit leher majikan lamanya. Di restoran mewah itu, Fanya memaksakan sebuah senyum kaku kepada teman-teman sosialitanya, berpamitan dengan suara gemetar dengan alasan mendadak terserang migrain akut. Ia bergegas keluar menuju mobil Eropanya dengan langkah gontai yang nyaris membuatnya tersandung di eskalator. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, ponselnya kembali berdering keras. Kali ini sebuah panggilan suara langsung. Dengan tangan bergetar hebat bak penderita Parkinson, Fanya menjawabnya. Suara serak dan berat yang diiringi tawa vulgar dari seberang sana membuat lambung Fanya serasa diremas kuat-kuat oleh tangan iblis. Taras menuntut transfer uang tunai 500 juta rupiah dalam waktu kurang dari 48 jam, atau ia akan datang langsung ke lobi Rektorat Universitas Cipta Bangsa,
membawa toa pengeras suara dan membongkar asal-usul genetik palsu sang pangeran kampus di hadapan ribuan mahasiswa dan wartawan nasional. Fanya menjerit tertahan, memukul kemudi dengan keputusasaan yang meluap. Di tengah kemelut audit kampus yang membuat suaminya berubah menjadi monster paranoid dan mengawasi setiap pengeluaran finansial, mustahil bagi Fanya meminta uang sebanyak itu tanpa memicu kecurigaan fatal yang akan membuka tabir pengkhianatannya. Arga telah merancang skenario ini dengan perhitungan matematis yang sangat kejam. Ia tidak hanya menyudutkan musuhnya, ia menciptakan sebuah labirin keputusasaan psikologis di mana setiap jalan keluar yang dipilih Fanya akan menuntun wanita ular itu pada kehancuran absolut yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya kotornya. Dalam struktur masyarakat kelas atas yang memuja gaya hidup hedonistik, kekayaan seringkali hanyalah sebuah ilusi rapuh yang ditopang oleh tumpukan utang dan kebohongan-kebohongan manis. Fanya, yang selama belasan tahun mengklaim dirinya sebagai permaisuri rektorat dengan gaya hidup tak terbatas, kini dihadapkan pada realitas finansial yang mencekik leher. Tenggat waktu 48 jam yang diberikan taras terasa seperti tali gantungan algojo yang semakin mengetat di tenggorokannya pada setiap detak jarum jam. Bersembunyi di balik pintu kamar utama yang terkunci rapat, Fanya dengan jemari gemetar memencet layar ponselnya, mencoba mengakses aplikasi perbankan premium. Ia bermaksud menarik dana darurat dari rekening bersama yang biasa ia gunakan untuk berfoya-foya di butik desainer Eropa. Namun, layar sialan itu terus-menerus menampilkan pesan peringatan berwarna merah menyala. Akses dibekukan sementara. Silakan hubungi pihak bank. Kepanikan Fanya seketika bermutasi menjadi teror absolut. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa akibat surel anonim yang membongkar skandal korupsi kampus, Surya yang tengah dilanda paranoia, aku telah secara sepihak membekukan seluruh aliran dana keluarga demi mengamankan aset dari pelacakan komite pengawas kementerian. Dihadapkan pada jalan buntu yang mematikan, insting bertahan hidup Fanya sebagai mantan wanita jalanan yang licik kembali mengambil alih sisa kewarasannya. Ia menyerbu lemari pendingin berlapis kaca miliknya, mengeluarkan deretan tas Hermes Himalaya dan koleksi jam tangan Rolex bertahtakan berlian. Barang-barang mewah yang selama ini ia gunakan sebagai mahkota kesombongan untuk merendahkan Naya dan kaum marginal lainnya, kini harus ia jual cepat di pasar gelap dan pegadaian ilegal. Ia merelakan harga barang-barang itu jatuh, hingga setengahnya demi menutupi jejak masa lalu kelamnya dari endusan publik. Namun, setelah menjual separuh koleksi kebanggaannya, uang tunai yang terkumpul ternyata belum juga mencapai angka 500 juta rupiah seperti tuntutan preman tersebut. Dalam keputusasaan yang menggelapkan mata batin, Fanya mengendap-endap masuk ke dalam ruang kerja pribadi Surya tepat pada lewat tengah malam. Mengetahui kombinasi angka brankas rahasia suaminya dari hasil intipan tersembunyi selama bertahun-tahun, Fanya menarik tuas baja itu dan menatap tumpukan gepokan uang dolar as serta rupiah tunai yang sengaja Surya persiapkan untuk menyuap para pejabat nakal. Tanpa ragu sedikitpun, sang nyonya rumah mencuri dari brankas suaminya sendiri, menjelma menjadi tikus rakus yang menggerogoti kapal yang perlahan mulai karam. Sementara itu, di sebuah ruang pertemuan VIP Hotel Bintang 5 yang jauh dari pantauan media, Profesor Surya tengah menghadapi kiamat kecilnya sendiri. 3 orang auditor independen utusan Dewan Donatur Yayasan menuntut penjelasan logis atas bukti transaksi vendor fiktif yang dibocorkan oleh Arga tempo hari. Surya, dengan kesombongan yang tersisa, mencoba mengeluarkan jurus andalannya, negosiasi korup berbalut lobi-lobi diplomasi akademis. Ia menjanjikan uang tutup mulut dalam jumlah fantastis secara tunai agar kasus penggelapan ini menguap seketika sebelum mencapai meja aparat penegak hukum. Namun, ketika Surya memerintahkan asisten kepercayaannya untuk segera mengambil uang tunai dari brankas rahasia di rumahnya, sang asisten menelepon kembali dengan suara bergetar ketakutan, melaporkan bahwa isi brankas tersebut telah menyusut drastis dan nyaris kosong melompong. Emosi Surya meledak hebat menghancurkan kewibawaannya. Di tengah ancaman jeruji besi yang mengintai leher karirnya, mendapati harta simpanannya dikuras habis dari dalam rumahnya sendiri adalah sebuah pengkhianatan yang tak bisa ia maafkan. Pikirannya langsung tertuju pada Fanya, yang akhir-akhir ini memang bertingkah sangat aneh, selalu menghindar, dan menolak menceritakan alasannya. Di sudut lain ibu kota, dari balik layar monitor yang memendarkan cahaya biru sedingin es di ruang sempitnya, Arga duduk bersedekap menikmati kekacauan mahakarya yang tengah ia sutradarai. Melalui peretasan kamera CCTV di sebuah jalanan sepi,
Ia menyaksikan tayangan langsung bagaimana Fanya dengan pakaian serba hitam dan wajah tertutup rapat menyerahkan sebuah koper kulit berisi ratusan juta rupiah kepada Taras di sebuah gang gelap dan kumuh. Di tab monitor sebelahnya, Arga juga memonitor penyadapan percakapan telepon Surya yang tengah memaki-maki asistennya karena kehilangan uang tunai miliaran di dalam brankas. Tekanan dari segala arah kini mulai mencekik leher suami istri itu dengan presisi waktu yang sangat menakutkan. Retakan pada dinding pernikahan artifisial yang dibangun di atas dasar pengkhianatan belasan tahun lalu itu kini telah melebar menjadi jurang kehancuran yang tak terjembatani. Mereka berdua, Surya dan Fanya, mulai saling mencurigai dan memangsa satu sama lain layaknya kanibal yang terperangkap di dalam kandang sempit tanpa jalan keluar. Dan Arga, sang dalang jenius di balik layar penderitaan tersebut, hanya tinggal menyusun satu skenario pamungkas untuk memastikan bahwa saat ledakan besar itu pada akhirnya terjadi, seluruh dunia akan mendapatkan kursi barisan paling depan untuk menyaksikan kehancuran absolut mereka. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat ibu kota malam itu telah disulap menjadi replika istana kerajaan abad pertengahan dengan nuansa emas murni. Malam ini adalah puncak perayaan ulang tahun emas Universitas Cipta Bangsa, institusi yang diklaim sebagai kawah candra di muka calon pemimpin bangsa. Barisan mobil mewah produksi Eropa terparkir rapi, memuntahkan deretan tamu VIP mulai dari pejabat Kementerian Pendidikan, oligarki pemilik modal, hingga para sosialita yang memuja kehormatan artifisial. Lampu chandelier raksasa memantulkan cahaya gemerlap, seolah dirancang untuk membutakan nurani siapapun yang hadir. Dalam potret kehidupan masyarakat elitis ini, kemunafikan adalah hidangan utama yang paling lezat. Mereka saling bersulang sampanye puluhan juta rupiah, membicarakan moralitas pendidikan, tanpa mau tahu bahwa karpet merah yang mereka injak ditenun dari jeritan orang tua mahasiswa miskin yang diperas habis-habisan oleh sang rektor. Di dekat pintu masuk utama, Profesor Surya berdiri dengan postur tegap, memaksakan senyum diplomatis paling menawan. Setelan tuxedo hitam eksklusif membalut tubuhnya, memberi siluet wibawa akademisi paripurna. Namun, di balik senyum palsu itu, kepalanya mendidih bagai magma yang siap meledak. Temuan brankas rahasianya yang kosong masih menjadi duri beracun. Ia tahu pasti bahwa pencurinya adalah Fanya, istrinya sendiri. Kebencian menggerogoti sisa cinta di antara mereka. Meski demikian, sebagai politikus kampus ulung, Surya harus menahan amarahnya. Malam ini ia berencana menggunakan panggung megah ini untuk menobatkan Leon, putra kebanggaannya, sebagai simbol generasi penerus yayasan. Sebuah manuver manipulatif yang dirancang untuk mengalihkan isu korupsi dan menarik simpati emosional dari para donatur yang mulai mempertanyakan transparansi keuangannya. Berdiri di sebelah suaminya, Fanya memamerkan senyum memikat, namun matanya memancarkan kegelisahan akut. Ia mengenakan gaun desainer ternama yang menyapu lantai marmer, namun tak ada lagi kalung berlian safir yang biasa ia pamerkan. Perhiasan itu telah lenyap di pasar gelap demi membungkam Taras. Fanya merasa napasnya sedikit lega setelah menyerahkan koper berisi uang tunai kepada mantan kekasih berandalnya, berasumsi bahwa mimpi buruknya telah sirna. Ia tidak menyadari bahwa setiap kali Surya menatapnya tajam malam ini, pria itu sedang mengukur kedalaman jurang kehancuran untuk menyingkirkannya esok hari. Pernikahan yang diagungkan sebagai panutan itu kini tak lebih dari sarang ular berbisa yang menunggu momen saling mematuk. Di dekat mereka, Leon berdiri dengan arogansi khas pangeran manja, sibuk mengunggah kemewahan acara ke media sosialnya demi pujian semu. Saat orkestra simfoni mengalun, pintu utama terbuka. Dari celah kemewahan itu, masuklah dua sosok yang kehadirannya bagaikan anomali mencolok. Arga dan ibunya, Naya, melangkah masuk ke dalam ballroom. Sebagai maskot, beasiswa Cipta Peduli, Arga mendapat undangan VIP untuk dipamerkan. Ia hanya mengenakan kemeja putih berlapis jas sewaan. Namun, sorot matanya yang setajam elang predator dan aura dominasi absolutnya membuat jas usang itu terlihat seperti jubah algojo. Di sampingnya, Naya melangkah dengan keanggunan paripurna. Meski hanya memakai gaun sederhana hasil jahitannya sendiri, Naya memancarkan martabat ratu yang tak bisa dibeli oleh seluruh sosialita di ruangan itu. Saat pandangan Naya dan Surya bertemu, Surya membuang muka dengan cibiran meremehkan,
menganggap kehadiran mantan istrinya sebagai validasi ego kemenangannya atas kemiskinan mereka. Arga menuntun ibunya menuju meja di sudut ruangan. Sambil duduk tenang, mata tajam Arga memindai seluruh penjuru. Ia tidak mengagumi kemewahan dekorasi, melainkan menghitung presisi waktu eksekusi. Pandangannya terpaku pada ruang kontrol audiovisual di balkon lantai 2, tempat layar LED raksasa dan sistem tata suara dikendalikan terpusat. Jaringan nirkabel ruangan itu telah sepenuhnya dikuasai oleh kode enkripsi pertasannya sejak 2 hari lalu. Pembawa acara papan atas naik ke mimbar dan memanggil Profesor Surya untuk memberikan pidato puncak sekaligus pengumuman penting. Surya merapikan jasnya, membusungkan dada, melangkah naik ke panggung diiringi gemuruh tepuk tangan ratusan tamu undangan. Arga tersenyum dingin, merogoh saku jasnya, menggenggam sebuah ponsel yang telah dimodifikasi khusus. Panggung megah untuk sebuah kehancuran mutlak telah disiapkan dengan sangat sempurna. Kini, saatnya ia memotong tali guillotine yang akan memenggal habis setiap kesombongan musuhnya. Gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh penjuru Grand Ballroom saat Profesor Surya melangkah gagah menuju mimbar utama yang terbuat dari mika transparan. Sorot lampu menyoroti-nya, menasbihkan posisinya sebagai dewa absolut di dunia pendidikan malam itu. Di hadapan ratusan pasang mata oligarki, menteri, dan sosialita, Surya membetulkan letak mikrofon dengan gestur yang sangat terkalibrasi. Dalam kehidupan sosial modern, citra adalah segalanya. Dan Surya adalah maestro penjual citra tingkat dewa. Ia memulai pidatonya dengan intonasi bariton, mengutip ayat suci dan filosofi moral tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan pembentukan karakter generasi penerus. Sebuah kemunafikan level tertinggi yang diucapkan tanpa dosa oleh seorang koruptor yang diam-diam menghisap darah rakyatnya sendiri. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pewarisan genetika kepemimpinan yang unggul. Suara Surya menggema memantul di dinding ruangan. Ia mengarahkan tangannya ke meja VIP di depan panggung. Malam ini, di perayaan emas institusi kebanggaan kita, saya mempersembahkan representasi nyata dari gen unggul tersebut. Putra saya, Leon, kelak akan mewarisi estafet yayasan ini. Leon berdiri membusungkan dada, melambaikan tangan layaknya pangeran mahkota, sementara Fanya meneteskan air mata buaya teatrikal. Tepuk tangan meledak keras. Ini adalah puncak kesombongan mereka. Titik kulminasi di mana mereka merasa tak tersentuh oleh karma maupun keadilan hukum. Di sudut ruangan yang temaram, Arga menatap panggung dengan keheningan mematikan layaknya seorang penembak jitu. Jarinya bertengger di atas layar ponsel pintar, membelai tombol virtual bertuliskan, "Execute." Tidak ada keraguan atau belas kasihan. Menghancurkan keangkuhan manipulatif ini adalah kewajiban mutlak. Dengan satu sentuhan ringan, Arga menekan tombol itu. Saat Surya berbalik menunjuk layar LED raksasa 10 kali 5 meter di belakangnya, berniat memutar video profil mewah yayasan, seluruh tata cahaya mendadak padam. Suasana hening seketika, menyisakan kebingungan para tamu elit. 3 detik kemudian, layar raksasa itu menyala dengan kilat putih menyilaukan, namun bukan logo universitas yang muncul. Diiringi dengungan audio yang memekakan telinga, layar menampilkan deretan dokumen beresolusi super tinggi. Itu adalah mutasi rekening rahasia bank luar negeri milik Surya, menyoroti aliran dana miliaran rupiah dari pemotongan beasiswa fiktif dan proyek yang dimanipulasi. Bukti penggelapan uang darah itu terpampang telanjang di hadapan donatur dan lensa kamera wartawan nasional yang langsung memancarkan blitz secara membabi buta. Surya membeku bak patung es. Matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Matikan layarnya. Matikan sistemnya sekarang juga. Bajingan. Raungnya kehilangan wibawa, menggebrak mimbar dengan panik. Namun ruang kontrol telah dikunci rapat algoritma Arga. Staf IT kampus menangis frustrasi di depan komputer yang sepenuhnya lumpuh diretas. Belum sempat para elit di ruangan mencerna skandal korupsi masif tersebut, layar berkedip dan berganti adegan. Sebuah rekaman CCTV high definition dari gang kumuh mengambil alih panggung. Seluruh tamu menahan napas melihat sosok Fanya menyerahkan koper kulit kepada Taras, preman bertato yang tampak sangat bengis. Kualitas audio yang telah dijernihkan Arga menggema keras ke seluruh penjuru ballroom.
Ini 500 juta dari brankas suamiku. Ambil uang ini dan tutup mulutmu soal Leon. Jika Surya tahu Leon anak kandungmu, kita semua hancur. Jeritan panik Fanya dalam rekaman itu menjadi palu godam yang menghancurkan segalanya malam itu. Kiamat telah turun di Grand Ballroom. Gelas sampahnya terlepas dari tangan Fanya, pecah berkeping-keping di lantai marmer, sama seperti sisa kewarasannya. Wajahnya pucat pasi, urat nadinya serasa putus melihat aib paling mematikannya dikuliti di hadapan publik elitis yang selama ini memujanya. Di atas panggung, Surya jatuh berlutut, napasnya tersengal seolah dicekik iblis. Pria yang belasan tahun mengagungkan keistimewaan genetiknya baru saja disadarkan dengan cara paling brutal bahwa ia telah dikhianati, dirampok, dan membesarkan anak haram seorang preman. Arga menatap panggung kehancuran itu dengan senyum seringai mematikan, menuntaskan dendam ibunya lewat kudeta digital paling elegan sepanjang sejarah. Kekacauan yang meledak di dalam Grand Ballroom malam itu adalah potret paling telanjang dari hipokrisi kaum elit sosial. Ketika sebuah kapal mewah menabrak karang, tikus-tikus berdasi adalah yang pertama kali melompat menyelamatkan diri. Para donatur, menteri, dan sosialita yang beberapa menit lalu bersulang memuja Surya, kini serentak mundur dengan wajah penuh rasa jijik. Ponsel-ponsel pintar mahal terangkat tinggi, bukan lagi untuk merekam kemegahan, melainkan menyiarkan kejatuhan sang rektor ke seluruh penjuru jagat maya secara langsung. Di tengah masyarakat di mana aib seorang figur publik adalah tontonan paling menghibur, Surya tidak mendapatkan satupun uluran tangan. Ia berlutut di atas panggung mika transparan, mencengkeram dadanya yang sesak, menatap layar raksasa yang kini berulang kali memutar adegan istrinya menyerahkan uang suap kepada seorang preman jalanan. Tepat ketika hiruk-pikuk itu mencapai puncaknya, pintu utama ballroom yang terbuat dari kayu mahoni ganda terbuka dengan hantaman keras. Penjagaan keamanan yang sudah dilumpuhkan secara sistematis oleh Arga membiarkan masuk seorang tamu tak diundang. Tamu itu melangkah masuk dengan sepatu bot usang yang meninggalkan jejak kotor di atas karpet merah Persia. Ia mengenakan jaket kulit murahan, dengan tato memudar yang menjalar di lehernya. Bau alkohol murahan dan asap rokok seketika mencemari aroma parfum mahal di ruangan itu. Itu adalah Taras. Preman jalanan itu berjalan dengan seringai bengis, menatap lurus ke arah meja VIP tempat Fanya terduduk lemas di lantai marmer dengan gaun desainer yang acak-acakan. Kehadiran fisik Taras di tengah lautan aristokrat palsu ini adalah sebuah pukulan visual yang menampar nalar, sebuah manifestasi nyata dari masa lalu kotor yang selama 17 tahun disembunyikan Fanya di balik gemerlap berlian. Taras sengaja diundang malam ini melalui tiket VIP anonim yang dikirimkan oleh Arga. Di saat semua orang mematung dalam kebingungan ngeri, Arga melangkah keluar dari sudut temaram dengan ketenangan absolut layaknya seorang konduktor orkestra yang bersiap memimpin bagian klimaks simfoninya. Ia membungkuk, memungut mikrofon nirkabel yang dijatuhkan oleh pembawa acara yang lari ketakutan, lalu menekan tombol daya. Suara umpan balik elektronik melengking sejenak, membungkam seluruh bisikan di dalam ruangan. Arga berdiri di tengah-tengah lautan manusia elit, menatap lurus ke arah Surya yang masih gemetar di atas panggung. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya intonasi suara sedingin es yang memotong udara layaknya silet tajam. Arga menyapa ayah biologisnya dengan gelar kehormatan penuh sarkasme, mempertanyakan kembali teori genetika rasis yang selalu diagungkan pria lalim tersebut. Dari balik saku jaswaannya, Arga mengeluarkan sebuah amplop coklat berstempel laboratorium forensik swasta paling kredibel di ibu kota. Ia membuka segelnya dengan gerakan lambat yang sangat menyiksa psikologis Surya maupun Fanya. Lembaran kertas itu ditarik keluar. Arga membacakan hasil pengujian sampel DNA yang ia ambil dari untaian rambut Leon di perpustakaan dan puntung cerutu Surya di tempat sampah rektorat. Suaranya menggema tanpa ampun membacakan deretan angka yang menjadi vonis mati bagi keangkuhan sebuah dinasti palsu. Probabilitas paternitas Surya terhadap Leon adalah mutlak 0,00%. Angka itu bukan sekadar perhitungan matematis, melainkan palu godam realitas yang meremukan tengkorak kesombongan Surya. Arga dengan lugas menunjuk Taras yang berdiri menyeringai, mendeklarasikan kepada seluruh negeri bahwa pangeran kampus kebanggaan mereka tak lebih dari benih seorang berandal jalanan yang diselundupkan ke dalam rahim kemewahan lewat tipu daya seorang pelacur ambisius.
Pernyataan itu menghancurkan kewarasan Surya hingga berkeping-keping tanpa bisa disatukan lagi. Selama 17 tahun, ia membuang darah dagingnya sendiri, seorang jenius sejati yang lahir dari wanita setia, demi membiayai dan membesarkan anak haram dari seorang preman pasar yang disodorkan oleh mahasiswi licik. Surya menoleh menatap Leon. Remaja arogan itu kini menangis terseduh-seduh menatap Taras dengan raut ketakutan luar biasa, menyadari bahwa tahta dan darah biru yang selama ini ia sombongkan hanyalah fiksi menjijikan. Fanya mencoba merangkak menaiki tangga panggung, memohon ampun dengan air mata riasan yang luntur menyerupai badut tragis. Namun Surya menendangnya dengan beringas hingga wanita itu terpental jatuh menabrak meja kristal. Jeritan histeris Fanya, tangisan ketakutan Leon, dan raungan binatang buas dari Surya yang kehilangan akal sehatnya, berpadu menjadi sebuah simfoni penderitaan paling merdu di telinga Arga. Di kursi sudut, Naya tetap duduk tegak dengan anggun, menyesap air putihnya dengan tenang, menyaksikan karma instan bekerja menghancurkan musuh-musuhnya dari barisan paling depan dengan kepuasan emosional yang meluap-luap. Sang peretas masa depan telah sukses menjatuhkan bom nuklir tepat di pusat kerajaan kemunafikan. Di era digital di mana budaya pembatalan atau cancel culture bergerak secepat kedipan mata, kejatuhan seorang figur publik adalah arena sirkus yang paling dinikmati oleh masyarakat modern. Grand Ballroom malam itu tak ubahnya menjadi Koloseum Romawi, dan keluarga Surya adalah gladiator cacat yang tengah dikoyak oleh singa-singa aib mereka sendiri. Ratusan lensa kamera wartawan nasional dan kamera ponsel para elit memancarkan kilat blitz bertubi-tubi, merekam secara permanen wajah-wajah hancur yang kehilangan martabat. Surya, sang akademisi yang selama belasan tahun memuja teori eugenika konyolnya, kini terduduk lemas di atas panggung Mika. Matanya yang merah menyala menatap nanar ke arah Leon. Remaja yang dibalut pakaian desainer bernilai puluhan juta itu tiba-tiba terlihat sangat menjijikkan di mata Surya. Seluruh doktrin kebanggaannya tentang genetik unggul runtuh seketika, tergantikan oleh realitas pahit bahwa ia hanya membesarkan benih kotor dari seorang preman pasar. Fanya, yang baru saja ditendang oleh suaminya sendiri, merangkak dengan gaun sutra yang robek dan wajah cemong oleh riasan luntur. Ia mencoba menggapai kaki teman-teman sosialitanya, memohon belas kasihan. Namun, dalam ekosistem masyarakat kelas atas, pertemanan hanyalah transaksi status. Para nyonya besar itu serentak melangkah mundur sambil menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra, seolah Fanya adalah bangkai berpenyakit menular. Jauhkan tangan kotormu dariku, dasar pelacur penipu, maki istri seorang menteri, menepis tangan Fanya dengan jijik. Tertolak oleh dunianya sendiri, Fanya beralih menatap Taras, berharap sisa-sisa asmara masa lalu bisa menyelamatkannya. Namun Taras justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema brutal menguliti sisa harga diri Fanya. Kau pikir aku peduli padamu? Jalang? Uang 500 juta di koper ini bahkan tidak cukup untuk menutupi bunga utang judi online yang kau pinjam dari bos sindikat rentenirku menggunakan sertifikat rumah suamimu sebagai jaminan rahasia. Deklarasi Taras adalah plot twist tambahan yang merobek jantung Surya untuk kedua kalinya malam itu. Mendengar hal tersebut, Surya menggeram layaknya binatang buas yang terluka parah. Ia baru menyadari bahwa Fanya tidak hanya mencuri uang tunai dari brankasnya, tetapi wanita ular itu juga telah menggadaikan aset-aset propertinya secara diam-diam demi mendanai gaya hidup hedonistik palsunya dan menutupi lubang utang dari masa lalunya. Kekayaan artifisial yang mereka pamerkan selama ini ternyata hanyalah gelembung sabun yang di dalamnya penuh dengan gas beracun. Di sudut lain, Leon yang biasanya pongah kini dikelilingi oleh teman-teman kampusnya yang dulu selalu mengekor padanya. Tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada hanyalah cemoohan dan ludah kehinaan. Jadi kau ini cuma anak preman pasar yang hidup dari uang beasiswa mahasiswa miskin yang dikorupsi oleh bapak angkatmu? Menjijikan. Lepaskan jaket mahal itu, kau tidak pantas memakainya, dasar gembel penipu. Caci salah satu mahasiswa VIP, merekam wajah Leon yang menangis ketakutan ke dalam siaran langsung di media sosial. Pangeran palsu itu hancur lebur secara mental, merasakan pedihnya perundungan sosial yang selama ini kerap ia lakukan pada kaum marginal. Surya menolehkan kepalanya yang terasa seberat timah, menatap ke arah Arga yang masih berdiri tegak di tengah ruangan. Pemuda yang mengenakan jas sewaan usang itu memancarkan kecerdasan, dominasi, dan ketenangan absolut.
Di saat itulah, penyesalan kosmik menghantam sanubari Surya. Ia menatap darah daging kandungnya yang dulu ia buang ke jalanan di malam badai. Rahim tua dan kedaluarsa, milik Naya yang dulu ia hinakan, ternyata justru melahirkan sebuah mahakarya kejeniusan mutlak yang mampu meretas sistem keamanan miliaran rupiah dan menumbangkan sebuah dinasti rektorat sendirian. Sementara Rahim, segar dan muda, yang ia puja-puja, hanya memproduksi kehancuran, aib, dan anak haram tak berguna. Surya mulai meracau tak jelas, memukuli kepalanya sendiri hingga berdarah. Kewarasannya benar-benar putus akibat ironi tragis yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Di luar gedung hotel bintang 5 itu, sayup-sayup mulai terdengar suara sirene yang melengking membelah malam. Suaranya semakin lama semakin mendekat dan bertambah banyak, menciptakan simfoni kepanikan baru di dalam ballroom. Arga memang tidak memanggil polisi secara langsung, namun ia telah meretas sistem server pusat pelaporan kementerian dan kepolisian siber, menanamkan bot otomatis yang menyebarkan seluruh bukti korupsi dan video malam ini secara masif ke meja para penegak hukum 1 detik setelah layar raksasa itu menyala. Bersamaan dengan kilat rotator biru polisi yang mulai menembus kaca jendela lobi, segerombolan pria berbadan tegap berpakaian preman yang merupakan kelompok rentenir rekanan Taras juga merangsek masuk ke dalam gedung, menerobos penjagaan untuk menagih utang nyawa pada Fanya. Ketiga manusia laknat itu, Surya, Fanya, dan Leon, kini terperangkap tanpa jalan keluar di bawah sorotan lampu yang benderang. Panggung kemewahan mereka telah berubah secara harfiah menjadi jeruji neraka yang sesungguhnya. Arga menoleh pada ibunya, Naya, lalu tersenyum lembut. Senyum seorang anak yang baru saja selesai mempersembahkan mahkota kemenangan untuk ratunya. Skenario eksekusi telah paripurna, menyisakan babak akhir penutup yang akan memaku peti mati mereka selamanya. Suara sirene yang melengking membelah keheningan malam itu bukanlah sekadar peringatan darurat, melainkan trompet sangkakala penanda kiamat bagi dinasti palsu Profesor Surya. Puluhan anggota kepolisian berseragam lengkap merangsek masuk ke dalam Grand Ballroom yang kini tak ubahnya seperti arena pembantaian mental. Diikuti oleh para penyidik dari Satuan Tindak Pidana Korupsi, Komandan Operasi membacakan surat perintah penangkapan dengan suara lantang yang membungkam seluruh ruangan. Surya didakwa atas pasal berlapis, penggelapan dana pendidikan, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Borgol besi berderak dingin saat dipasangkan secara paksa ke pergelangan tangan Surya yang gemetar hebat. Di sudut lain, komplotan penagih utang bayaran Taras telah menyudutkan Fanya dan Leon bak sekawanan hiena yang mengoyak mangsanya. Jeritan histeris Fanya yang memohon ampunan sama sekali tidak digubris. Gaun desainernya robek, riasannya luntur menyedihkan, dan ia diseret keluar bersama putra haramnya untuk mempertanggungjawabkan utang miliaran rupiah di pasar gelap yang tak mengenal hukum formal. Dalam ekosistem masyarakat kita yang kejam, kemiskinan seringkali dikriminalisasi. Namun ketika seorang elit korup jatuh miskin, hukuman sosial yang diterimanya jauh lebih sadis dan tak beradab. Di tengah lautan kekacauan dan kilatan blitz kamera wartawan yang memotret kejatuhan sang rektor korup, Naya dan Arga melangkah membelah kerumunan dengan ketenangan yang membius. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Para tamu elit sosialita dan donatur kampus yang semula memandang sebelah mata pakaian usang mereka, kini secara naluriah menyingkir, menundukkan pandangan karena terintimidasi oleh aura kekuasaan sejati yang memancar dari sepasang ibu dan anak tersebut. Mereka melangkah keluar dari pintu utama hotel, meninggalkan udara ruangan yang telah tercemar oleh bau busuk kehancuran dan keputusasaan. Setibanya di lobi luar yang bermandikan cahaya temaram, sebuah mobil limousine Bentley hitam pekat keluaran terbaru telah terparkir mulus menunggu mereka. Seorang sopir berseragam lengkap bergegas keluar, membungkuk hormat hingga 90 derajat, lalu membukakan pintu untuk Naya. Pembalasan dendam ini tidak didanai oleh sihir, melainkan oleh kejeniusan murni. Beberapa bulan yang lalu, algoritma kecerdasan buatan untuk keamanan siber yang diciptakan Arga di kamar sempitnya telah dibeli secara eksklusif oleh sebuah raksasa teknologi asal Silicon Valley dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar rupiah. Arga hanya menunggu momen yang tepat untuk mencairkan mahakaryanya tersebut, memastikan bahwa di hari ayah biologisnya hancur lebur sebagai gembel pesakitan, ibunya akan diangkat ke tahta permaisuri yang sesungguhnya. Saat Naya hendak melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang berlapis kulit mewah,
Langkahnya terhenti oleh suara raungan parau yang menyayat hati dari arah belakang. Surya, yang tengah diseret paksa oleh 2 orang petugas kepolisian menuju mobil tahanan berjeruji besi, melihat pemandangan kontras tersebut. Mata Surya yang merah bengkak terbelalak lebar. Urat-urat lehernya menonjol menahan beban realitas yang menghancurkan akal sehatnya. Pria yang selama ini menyombongkan kekayaan dan derajat akademisnya itu kini menyadari satu fakta paling mematikan. Wanita yang ia usir ke jalanan dan anak yang ia hina sebagai produk genetik gagal, kini berdiri di puncak rantai makanan tertinggi sebagai miliarder muda yang dihormati dunia internasional. Kewarasan Surya putus total. Dengan sisa tenaga hewaninya, ia meronta, melepaskan diri dari pegangan polisi untuk sesaat, dan menjatuhkan tubuhnya ke aspal yang dingin. Mengabaikan ribuan pasang mata wartawan dan staf hotel, Surya merangkak dengan lututnya yang berdarah, mengesot di atas tanah mendekati Naya layaknya seekor cacing tanah yang mengemis belas kasihan. Naya, Naya, istriku tercinta, tolong aku, Naya. Surya meraung dengan suara serak. Air mata penyesalan bercampur ingus membasahi wajahnya yang kotor. Ia mencoba menggapai ujung sepatu Naya dengan tangannya yang terborgol, namun ditepis kasar oleh sang sopir. Aku hilaf. Naya. Aku buta karena diguna-guna oleh pelacur itu. Maafkan aku. Arga. Nak, kau anakku. Kau darah daging ayah yang jenius. Tolong ayahmu. Nak, bayar pengacara terhebat untuk ayah. Keluarkan ayah dari sini. Kita bangun kembali dinasti gen unggul kita. Nak. Ratapan Surya adalah bentuk paling menjijikan dari sifat manipulatif seorang pria narsistik yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Sebuah cerminan penyakit moral masyarakat yang rela menggadaikan sisa harga dirinya demi sepeser keselamatan. Naya menundukkan pandangannya, menatap pria yang dulu pernah menjadi pusat alam semestanya. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada makian kasar, dan tidak ada setetes pun air mata. Pembalasan dendam paling menyakitkan bagi seorang narsistik bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian yang mutlak. Naya menatap Surya dengan sorot mata yang sepenuhnya kosong, seolah ia sedang melihat onggokan sampah organik yang bahkan tidak layak untuk didaur ulang. Kesunyian Naya yang begitu agung dan mematikan itu meremukan ego Surya jauh lebih hancur daripada ribuan caci maki. Arga melangkah maju, berdiri di antara ibunya dan pria rendahan itu. Dengan senyum sedingin es abadi, Arga menjatuhkan vonis lisan terakhirnya. Gen tua yang kau buang ke gorong-gorong ini harganya terlalu mahal untuk disentuh oleh seorang narapidana miskin, Tuan Surya. Selamat menikmati ranjang betonmu di neraka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Naya menarik kakinya dengan elegan, berbalik, dan masuk ke dalam mobil mewahnya bersama Arga. Pintu ditutup rapat, memblokir suara tangisan histeris Surya yang kembali diseret kasar oleh polisi. Mobil Bentley hitam itu melaju tenang membelah keheningan malam, meninggalkan Surya yang meraung-raung meratapi nasibnya memeluk aspal jalanan, menghabiskan sisa umur keroposnya dalam penyesalan yang tak akan pernah berujung. Roda semesta telah berputar dengan sangat sempurna, keadilan mungkin datang terlambat, namun saat ia tiba, ia memastikan para iblis membayar lunas utangnya tanpa kembalian. Bagaimana ceritanya? Kisah Naya dan Arga membuktikan kepada kita bahwa hukum tabur tuai itu nyata. Kesombongan dan pengkhianatan yang dibangun di atas penderitaan orang lain pada akhirnya hanya akan menjadi bom waktu yang menghancurkan pelakunya sendiri. Surya dan Fanya mengagungkan gen unggul dan kemewahan fana, namun lupa bahwa ketangguhan sejati lahir dari air mata, pengorbanan, dan cinta tulus seorang ibu. Pada akhirnya, kejahatan tidak bisa mengalahkan kesabaran yang berbuah kecerdasan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukannya, karena pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang mutlak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menemani Naya dan Arga, mendengarkan kisah yang menguras emosi ini dari detik pertama sampai akhir kehancuran sang rektor. Coba tulis di kolom komentar. Bagian mana dari cerita tadi yang paling bikin kalian gregetan? Atau momen mana yang bikin kalian bersorak paling puas? Aku tunggu diskusi seru kalian di bawah ya. Kalau cerita ini berhasil bikin kalian gregetan dan puas, pastikan kalian sudah menekan tombol like.
Dan buat kalian yang tadi belum sempat subscribe, ayo buruan klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan sampai kalian ketinggalan kisah-kisah drama kehidupan, intrik, dan karma instan memuaskan lainnya yang akan tayang di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, selalu berbuat baik, dan biarkan karma yang mengurus sisanya.